Halo sahabat Weekly. Dalam sebuah pernikahan, masalah memang kerap datang dan pergi. Namun, hal yang paling menjengkelkan dan ditakuti adalah kehadiran orang ketiga. Betapa hancurnya hati seseorang melihat pasangan direbut pihak ketiga. Marah, jengkel, kesal, kecewa, sedih, semuanya menjadi satu. Terlebih jika orang ketiga itu adalah sosok yang dekat dengan kita atau bahkan saudara kita sendiri. Seperti dalam kasus kali ini, seorang suami berselingkuh dengan adik kandung dari istrinya. Perselingkuhan antara keduanya berlangsung cukup lama tanpa diketahui istrinya hingga akhir hayatnya. Sudah 3 generasi keluarga Khan tinggal di rumah yang sama berlokasi di Bedfordshire, Inggris. Kakak beradik Saima Khan dan Sabah Khan juga tinggal di sana bersama orang tua mereka. Saima, yang bekerja sebagai perawat untuk orang-orang berusia lanjut, menikah dengan Hafiz Rehman, seorang supir taksi. Keduanya bersama keempat anak mereka tinggal bersama di rumah besar keluarga Saima. Saima dikenal sebagai wanita yang penyayang, istri yang setia dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sedangkan Sabah adiknya lebih pendiam dan penyendiri. Sejak kecil, Sabah merasa kakaknya adalah pusat perhatian keluarga. Saima punya segalanya. Dia punya suami dan 4 orang anak, sedangkan Sabah tidak. Sabah bahkan tidak punya teman dan tidak pandai bersosialisasi. Bila sedang tidak bekerja, gadis itu memilih mengurung diri di rumah. Apalagi saat itu usia Sabah sudah 26 tahun. Dalam tradisi keluarga mereka, di usia itu seorang wanita seharusnya sudah berkeluarga. Dalam hati kecilnya, Sabah ingin memiliki semua yang dimiliki Saima. Entah karena sering berinteraksi, karena tinggal dalam satu rumah, atau mungkin karena godaan setan. Pada tahun 2012, Hafiz dan Sabah menjalin hubungan gelap. Hubungan keduanya berjalan selama 4 tahun tanpa ketahuan Saima. Mereka bahkan nekat berhubungan layaknya suami istri dalam rumah itu. Hasilnya, Sabah mengandung. Hafiz tidak mau hubungan gelap mereka ketahuan keluarga besar, lalu meminta Sabah untuk menggugurkannya. Sabah menurut, dia sudah tergila-gila pada suami kakaknya. Hatinya dibutakan oleh pesona Hafiz, membuat Sabah lupa bahwa laki-laki itu adalah suami kakaknya. Dia ingin menguasai Hafiz dan cemburu pada Saima yang tidak tahu apa-apa. Hafiz saat itu sempat berpikir untuk menikahi Sabah secara siri, tetapi niatnya itu terhalang aturan tradisi sehingga dibatalkannya. Meski demikian, hubungan gelap keduanya terus berlanjut. Akibatnya, ketegangan antara Saima dan Sabah semakin memburuk. Hingga sebuah sumber menyebutkan, Sabah keluar dan pindah dari rumah keluarga. Setelah 4 tahun hubungan gelap itu berlangsung, Sabah merasakan ada perubahan pada Hafiz. Pria itu jadi lebih menyayangi kakaknya dan mulai menjauhi dirinya. Sabah khawatir laki-laki beristri itu akan meninggalkannya. Kekhawatiran Sabah terbukti ketika di bulan Februari tahun 2016, Hafiz ingin menyudahi perselingkuhan mereka. Saat itu, Hafiz juga mengumumkan pada keluarga besar istrinya bahwa pada tanggal 25 Mei tahun 2016, dia berencana memboyong istri dan keempat anaknya pindah ke rumah baru. Mendengar keputusan Hafiz, Sabah jadi sakit hati dan marah. Dia merasa telah dicampakkan oleh pria itu bagai barang tak berguna dan tak bernilai. Kemarahan membara dalam hati Sabah. Kekecewaan yang dialaminya berubah menjadi kebencian pada Saima. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh semua orang. Semua karena Saima, begitu pikirnya. Sabah memutuskan untuk balas dendam. Dia kemudian mulai mencari di internet cara melenyapkan Saima dan terbebas dari tuduhan.
Dia menunggu kesempatan yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Dan itu harus segera sebelum Hafiz dan Saima pindah dari sana. Kesempatan itu datang ketika seluruh keluarga pergi menghadiri sebuah acara pemakaman pada tanggal 23 Mei tahun 2016. Hari itu, Sabah tidak ikut dan tinggal di rumah untuk menjaga keempat anak kakaknya. Dari pemakaman, Saima ada janji untuk mengunjungi salah satu kliennya yang berlokasi tak jauh dari area rumah. Sekitar pukul 11 malam, Sabah mengirimkan pesan singkat pada Saima yang mengabarkan anak Saima yang paling kecil terus-terusan menangis mencari mamanya. Dan Sabah meminta Saima untuk segera pulang. Pukul 11 malam lewat, sebuah kamera CCTV merekam Saima tiba di rumah. Wanita itu berjalan masuk ke dalam rumah tanpa tahu nasib buruk sudah menantinya di sana. Dalam 8 menit, Sabah menuntaskan dendamnya dengan brutal. Saima terluka sangat parah hingga meregang nyawa dan meninggal dunia. Setelah selesai, Sabah memecahkan kaca pintu belakang agar tampak seolah Saima diserang seseorang dalam aksi perampokan. Dia lalu mandi dan menyembunyikan sajam yang digunakan tadi dalam kamarnya. Kemudian menelpon orang tuanya dengan histeris, lalu menghubungi polisi. Orang tua Sabah datang lebih dulu diikuti ambulan dan petugas polisi. Di depan petugas, dengan lancar Sabah mengatakan setelah mandi dia turun ke lantai bawah melihat kakaknya sudah dalam kondisi seperti itu. Dia tidak melihat seseorang masuk ke dalam rumah dan hanya mendengar suara ribut-ribut di bawah. Sabah tidak menangis atau panik atau gugup sama sekali di depan petugas. Dia sudah merencanakan semuanya dengan sangat baik. Selama 8 hari setelah kejadian, Sabah berhasil mengelabui dan menyesatkan penyelidikan polisi. Dia sempat dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, namun hanya sebagai saksi. Polisi belum mencurigainya saat itu. Namun setelah tim forensik mengeluarkan hasil pemeriksaan, situasi mulai berbalik. Dari parahnya luka yang dialami ibu 4 anak itu, penyidik menduga motif penyerangannya bukanlah perampokan, melainkan dendam. Pelakunya haruslah seseorang yang menyimpan dendam mendalam dan benci pada Saima. Perhatian penyidik mulai mengarah pada Sabah sebagai pelapor dan satu-satunya orang yang saat itu berada dalam rumah saat penyerangan terjadi, selain keempat anak Saima. Penyidik kemudian juga menemukan fakta tentang adanya perselingkuhan selama 4 tahun antara Sabah dan suami korban. Mereka juga mendapat informasi bahwa beberapa bulan sebelum kejadian, Hafiz memutuskan hubungan gelap itu. Penyidik menduga itulah pemicu terjadinya tragedi yang menimpa Saima. Polisi segera melakukan penangkapan. Dalam interogasi, Sabah mengaku sempat terjadi perdebatan antara dirinya dan Saima sesaat sebelum kejadian. Perdebatan itu memburuk hingga Sabah meraih sajam di dapur dan menyerang kakaknya. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan Sabah di dalam kamarnya berupa sajam dan baju yang dikenakan wanita itu pada malam kejadian. Dalam persidangan terungkap banyak bukti bahwa Sabah terobsesi pada suami Saima. Dalam beberapa pesan singkat antara keduanya menunjukkan dalamnya kebencian Sabah terhadap kakaknya. Sabah melontarkan sumpah serapah dan menuduh Hafiz menikahi Saima hanya demi mendapatkan paspor. Sejak saat itu, Hafiz memblok Sabah. Meski awalnya Sabah tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya pada tanggal 23 Oktober tahun 2017, Sabah kan mengaku bersalah. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan minimum menjalani hukuman selama 22 tahun. Sabah sempat mengajukan permohonan banding atas kasusnya namun ditolak oleh pengadilan. Saat pemakaman, Hafiz menyatakan penyesalannya atas apa yang menimpa istrinya dan merasa sangat kehilangan serta merindukan Saima. Pria itu kemudian diketahui menutup sosial medianya dan menjauhi publikasi.
Yang paling dirugikan atas semua ini tentu keempat anak Saima yang harus kehilangan sosok ibu yang sangat mengasihi mereka. Sekian kasus hari ini berakhir. Mari kita ambil hikmah atas tragedi menyedihkan yang menimpa Saimakan, istri yang setia, ibu yang penyayang, dan kakak yang baik. Stay healthy, stay safe, and see you in the next case. Terima kasih.